Di siang kayak terlalu. Sudah Bumu, kita mulai mawon. Ya, punya jenengan. Saya dulu, berarti jenengan jadi coach ya? Iya. Oke. 3, 2, 1. Bu Ida. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Ida? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Hanya saja saya ada sedikit masalah Bumu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Jika Ibu tidak repot, bolehkah kita berbincang sekitar 10-15 menit ya Bu? Tentu saja boleh Bu Ida. Kebetulan saya ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini nanti ya? Begini Bumu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami Bu. Mungkin setelah saya menceritakan dengan Ibu, saya akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan. Tunggu. Memangnya ada masalah apa toh Bu Ida? Jadi begini Bu Muf, ada salah satu siswa saya yang ketika pembelajaran di dalam kelas, dia selalu meminta diperhatikan terus-menerus. Dan ketika saya memperhatikan teman-temannya yang lain, dia akan marah dan juga ngambek. Akhirnya dia tidak bersemangat lagi ketika belajar di dalam kelas. Itulah Bu Muf yang membuat saya sedikit pusing menghadapinya. Baik Bu Ida, tadi Bu Ida mengatakan ada satu siswa selalu meminta diperhatikan terus-menerus. Dan ketika Bu Ida memperhatikan siswa yang lain, dia akan marah dan ngambek serta tidak bersemangat lagi saat belajar. Apa Bu Ida sudah menelusuri penyebab dan permasalahannya tersebut, Bu? Alhamdulillah sudah Bu Mu. Saya sudah memanggil anak tersebut, kemudian saya mengajaknya ngobrol untuk menanyakan kenapa dia selalu meminta diperhatikan terus-menerus oleh saya. Terus lalu dari pengamatan Bu Ida, mengapa sih siswa tersebut meminta diperhatikan terus-menerus Bu Ida? Begini Bu Mu, setelah saya amati dan saya juga menanyakan langsung terhadap anak tersebut, ternyata dia adalah anak yang dari keluarga yang tidak lengkap, yaitu ibunya sudah meninggal. Jadi dia ingin diperhatikan oleh ibunya, yaitu saya. Karena dia menganggap bahwa saya ini seperti ibunya, yaitu sabar, lembah lembut dalam bertutur kata. Jadi itulah yang saya peroleh Bu Mu dari pengamatan saya. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa sih Bu Ida yang Ibu harapkan pada murid tersebut? Sebagai seorang pendidik, saya tentu mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pembelajaran saya dengan normal, Bu. Tanpa ada perhatian yang membeda-bedakan, tanpa ada pilih kasih, baik siswa yang bermasalah tersebut maupun pada siswa lainnya. Nah, kalau idealnya itu dari angka 1-10 ya, murid Bu Ida itu berada di rating berapa, Bu? Untuk sekarang murid saya berada di angka 4, Bu Mu, karena saya melihat itu dari perilaku dan juga kebiasaannya selama ini. Berada di angka 4 ya Bu Ida. Menurut Bu Ida, apa sih kendalanya sehingga dia berada di rating nomor 4? Menurut saya
karena faktor keluarga, Bu. Dan juga lingkungan itu berpengaruh, Bu Mu. Karena juga dia berasal juga dari keluarga yang tidak utuh, yaitu kehilangan sosok ibunya yang sudah meninggal. Begitu ya. Nah, kira-kira kondisi ideal itu seperti apa ya, Bu Ida? Yang misalkan Ibu harapkan pada murid tersebut. Saya tentu mengharapkan murid tersebut, Bu Mu, mengikuti pelajaran saya dengan efektif, tanpa ada pilih kasih, baik itu dengan siswa yang bermasalah maupun dengan siswa lainnya. Kalau begitu, apa ada motivasi yang Bu Ida lakukan untuk menormalkan sikap dari murid tersebut? Kalau berdasarkan pengamatan saya, mungkin secara tidak sadar, saya memanggil siswa saya dengan sebutan anakku. Walaupun hampir semua anak paham bahwa saya adalah orang tua mereka ketika di sekolah, bukan di dunia nyata. Tetapi berbeda dengan siswa tersebut, Bu Mu. Dia benar-benar ingin saya menggantikan sosok ibunya, yaitu yang sudah meninggal. Jadi, hal yang saya terapkan selanjutnya adalah memberikan pemahaman bahwa saya itu adalah guru dan sekaligus orang tua mereka di sekolah, bukan di dunia nyata. Apakah ada metode yang kira-kira berhasil Ibu lakukan di kelas tersebut, Bu? Oh, ada, Bu. Saya mengatakan ingin mengadakan percakapan secara intim dengan murid yang bermasalah, kemudian menggali informasi penyebab dari masalah anak tersebut, mulai dari menanyakan keluarganya, kebiasaannya, hobinya, hingga pergaulannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian karena saya adalah seorang guru yang tugasnya menuntun murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memberikan pertanyaan pemantik. Waduh, luar biasa sekali Bu Ida ini. Jika dirating dengan angka 1 sampai 10, menurut Bu Ida, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menyelesaikan masalah murid tersebut? Kalau saya rating, ternyata berada di angka 8 sampai 9, Bu, rencana saya tadi. Selanjutnya, rencana apa yang akan Bu Ida lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya, Bu? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera memberikan pengarahan bersama semua murid saya tentang bagaimana bersikap adil dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mengontrol emosi diri serta menerapkannya dalam hubungan sosial. Baik, Bu Ida. Sekarang kira-kira siapa ya yang bisa membantu Bu Ida untuk mencapai dan menerapkan rencana tersebut? Tentu yang bisa membantu saya untuk menyusun rencana ini adalah kepala sekolah, rekan sejawat, dan pastinya orang tua dari murid-murid saya. Oh iya. Terus berapa lama waktu yang dibutuhkan Bu Ida untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu Muf, dan hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja pencapaiannya itu mungkin membutuhkan proses yang lama, karena semuanya itu ada prosesnya dan berkelanjutan, dan tidak ada yang instan. Betul sekali, Bu Ida. Nah, kapan Bu Ida bisa mulai melaksanakan rencana ini?
Insya Allah secepatnya Bu Muf, karena saya ingin murid saya bisa melaksanakan pembelajarannya nanti dengan tenang, nyaman, serta semua hak-hak dari murid-murid saya untuk mendapatkan pembelajaran yang adil dan juga merata segera dapat terlaksana. Baik itu nanti yang dampaknya bagi murid maupun guru. Kemudian Bu Ida, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan baik? Saya akan konsisten belajar terus-menerus, Bu Mu, dan berkolaborasi baik dengan atasan, rekan sejawat, maupun orang tua. Serta saya juga akan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, yang gunanya nanti dapat meningkatkan kemampuan sosial dan emosional saya sebagai seorang guru yang menuntun murid-muridnya mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Waduh, luar biasa. Baik Bu Ida, adakah dukungan dari pihak yang lain yang Ibu butuhkan? Kalau di sekolah saya, alhamdulillah sarana dan prasarananya sudah lengkap, Bu. Ada juga dukungan moral dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Tak lupa dukungan internal dalam diri saya yang konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Ida, semoga rencananya berjalan dengan lancar. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan Bu Ida setelah kita melakukan bincang-bincang ini? Ada perbedaannya kah? Bagaimana Bu? Alhamdulillah Bu Muf, saya merasa lebih lega karena telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Ida sampaikan ya? Saya rasa sudah cukup, Bu Muf. Terima kasih ya, Bu Muf, sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya alami. Saya senang sekali loh Bu, dapat mendengarkan cerita Bu Aida, dan sama-sama semoga sukses ya Bu Ida. Sampai jumpa minggu depan. Saya jadi tidak sabar ingin mendengar cerita Ibu setelahnya. Bagaimana cerita Ibu Ida setelah pendampingan terhadap murid tersebut. Cukup sekian dulu ya Bu. Saya mulai ada jam ini kayaknya. Assalamualaikum. Baik, Bu Mu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pundi, Bu Mu? Kita lanjut atau bagaimana? Oke, bisa ya langsung ya. Bu Mu, tadi aman enggak suara saya dan suara jenengan? Kalau jenengan jelas sekali. Entah suara saya ke jenengan nggak tahu saya juga. Enggak ada yang berisik-berisik, mboten wonten apa, Bu Mu? Enggak ada. Aman ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang kita lanjut, jenengan jadi koci, saya jadi coach, ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yulaida. Ya Allah, bisa bertemu akhirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Mu bisa bertemu lagi dengan Bu Mu.
Bagaimana kabarnya Bu Yulaida? Begini, saya ini mau minta waktu. Jika tidak repot, bolehkah kita ngobrol sebentar, Bu? Tidak lama kok, 10 sampai 15 menit saja. Alhamdulillah, baik Bu Muf. Tentu saja bolehlah Bu Muf. Kebetulan saya juga ada waktu kosong. Alhamdulillah, kalau begitu umpan bersambut. Begini Bu, saya ingin mengemukakan permasalahan saya. Mungkin Bu Ida bisa membantu. Saya berharap setelah saya menceritakan permasalahan ini dengan Ibu, saya dapat mendapatkan gambaran tentang apa yang seharusnya saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kalau boleh saya tahu, sebenarnya ada masalah apa ya Bu Muf? Begini Bu, saya ingin mencari solusi dari permasalahan saya di kelas Bu, di mana tentang salah satu siswa saya. Itu loh Bu, Randy, yang jarang masuk sekolah, sehingga dia tertinggal dalam pembelajaran. Ya karena posisi saya adalah guru kelasnya, dan saya mengkhawatirkan kondisinya. Itulah yang membuat saya sedikit pusing memikirkan hal ini, Bu Ida. Baik Bu Muf. Bu Mufliha tadi bercerita bahwa ada salah satu siswanya yang bernama Randy jarang masuk sekolah. Dari cerita tersebut, apakah Bu Mufliha sudah menelusuri penyebab dari permasalahan tersebut? Iya Bu, saya sudah mencoba menelusuri penyebab permasalahan tersebut. Kemarin saya mendengar cerita dari tetangganya, katanya orang tua Randy itu mengalami permasalahan perekonomian, sehingga harus merantau ke Kalimantan. Sedangkan di sini dia tinggal bersama kakek neneknya, yang kebetulan ya sudah tua. Ini mungkin yang menjadi alasan kenapa Randy sulit berangkat sekolah. Dia sih biasanya naik sepeda, tetapi beberapa hari ini sepedanya rusak, kakek neneknya tidak bisa mengantarkan dia ke sekolah. Dan orang tua Randy itu kurang kerjasama dengan kakek neneknya, sehingga kakek neneknya kurang memahami pentingnya belajar. Nah, kondisi ini yang menjadikan Randy terhalang masuk sekolah. Oh, begitu ya Bu Muf. Saya juga turut merasa kasihan pada Randy. Lalu bagaimana cara Bu Muf bisa membantu Randy? Begini Bu Yulaida, saya akan memulai dengan mendengarkan cerita Randy sendiri. Saya akan menciptakan ruangan di mana dia merasa nyaman untuk berbagi. Ini bisa membantu dia. Empati yang kita buat akan membuatnya merasa didukung. Ya, setidaknya Randy merasa tidak sendirian lah, Bu. Ada tempat untuk bercerita. Saya setuju sekali Bu Muf, itu ide yang sangat bagus. Setelah mendengar penjelasannya, kita bisa mencari solusi bersama. Apakah ada tindakan lain yang mungkin akan dilakukan Bu Mufliha setelah mengetahui permasalahan dari Randy? Ya, setelah saya mengetahui permasalahannya, tentunya saya bisa membantu menyelesaikannya ya Bu. Misalnya dengan membuat jadwal belajar yang fleksibel, ketika dia tidak bisa masuk sekolah, bisa belajar di rumah. Dan
kita bisa mengajar, kalau dia tidak ada masalah, biarkan dia belajar secara normal di sekolah. Di samping itu, saya juga akan mengajak kakek neneknya untuk terlibat, untuk menjelaskan betapa pentingnya pendidikan bagi Randy. Melalui cara ini, kakek neneknya juga bisa mendukungnya, kan? Dengan demikian, hak Randy sebagai siswa terpenuhi, dan saya tidak merasa berdosa karena kewajiban saya menuntun siswa terlaksanakan. Tepat sekali Bu Muf, saya sangat setuju dengan apa yang dijabarkan oleh Bu Mufliha. Memang kita perlu memastikan bahwa kakek dan neneknya memahami kebutuhan dari Randy, agar Randy bisa lebih aktif ke sekolah. Bagaimana ketika dalam kondisi sepeda yang rusak? Menurut Bu Mufliha, Randy tidak bisa berangkat sekolah. Apa yang mungkin Bu Muf lakukan? Ya, kalau ketika kondisi sepeda Randy rusak, Bu, dan tidak bisa sekolah, tentu saja saya harus menggunakan metode belajar yang ada sesuai dengan zaman ini, menggunakan teknologi dengan jaringan internet gitu, seperti mengirimkan video pembelajaran agar dia bisa mengikuti materi meskipun tidak hadir di sekolah. Ini merupakan kewajiban saya mengajar murid sesuai dengan gaya belajarnya. Memang seharusnya dia bisa belajar secara normal ya di sekolah. Namun kondisinya yang demikian tentu memerlukan perlakuan yang berbeda. Iya Bu Muf, benar. Apakah yang Bu Muf lakukan itu sudah ideal sesuai dengan gaya belajarnya Randy? Benar, Bu. Menurut saya sudah sangat ideal tuh, Bu Yulaida. Nah, kalau menurut Bu Mufliha itu sudah ideal, berada di angka berapa dari angka 1 sampai 10, posisi murid dari Bu Mufliha itu? Posisi Randy ya. Dari rating 1 sampai 10, Randy itu berada di angka 4, Bu Yulaida. Itu jika saya melihat proses pembelajarannya. Berada di angka 4 ya Bu Muf. Kalau begitu menurut Bu Mufliha, apa kendalanya yang sekarang sehingga Randy berada di angka 4? Ya tentunya karena faktor permasalahan keluarga itu, kendalanya sehingga dia tidak bisa hadir ke sekolah, karena sepeda rusak dan kurang dukungan dari kakek neneknya, Bu Julaida. Luar biasa pemaparan dari Bu Mufliha. Lalu jika kita beri rating dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Mufliha, seberapa tingkat keberhasilan metode ini untuk menyelesaikan masalah dari Randy? Ya, setelah tidak bisa hadir, saya berikan cara pembelajaran seperti itu. Menurut saya, Randy itu bisa dalam peringkat 8 atau 9, Bu Ida. Alhamdulillah Bu, kalau begitu. Kemudian, menurut Bu Mufliha, adakah rencana lain agar rencana ini berjalan dengan baik? Iya, Bu, ada. Agar rencana ini berjalan dengan baik, saya perlu pendukung ya. Saya berencana menyampaikan niat ini kepada Bapak Kepala Sekolah, terus bertemu Randy, juga keluarganya. Dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut, saya dapat menciptakan suasana yang mendukung semangat Tuturi Handayani. Saya akan segera membuat rencana untuk bertemu dengan Randy dan keluarganya. Dengan saling mendukung,
kita bisa membuat perbedaan menjadi sepemahaman dan untuk mencapai kesepakatan agar pendidikan yang bertujuan menuntun siswa hingga selamat dan bahagia ini akan terwujud. Inilah kira-kira yang saya maksud pembelajaran berpihak pada siswa, Bu Yulaida. Baik sekali Bu Muflihah, pemaparan dari Bu Muflihah. Kemudian Bu Mu, komitmen seperti apa yang akan Bu Muflihah lakukan agar rencana ini nanti berjalan dengan baik? Agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu, saya akan konsisten, belajar terus-menerus, dan berkolaborasi baik dengan atasan, yakni kepala sekolah, rekan sejawat, maupun orang tua, serta berbagi praktek baik dengan guru-guru hebat di sekolah ini maupun di luar sekolah, yang gunanya untuk meningkatkan pembelajaran saya di dalam kelas. Baiklah Bu Mu, saya dukung rencananya. Semoga berjalan lancar ya. Lalu setelah ini, setelah kita melakukan perbincangan, bagaimana perasaannya Bu Muflihah sekarang? Ya, alhamdulillah Bu Ida, perasaan saya menjadi lebih baik karena telah menemukan solusi dari perbincangan kita ini. Terima kasih ya. Alhamdulillah, syukur kalau begitu Bu Mu. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Muflihah sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih Bu Ida sudah meluangkan waktunya untuk membantu saya menentukan solusi dan dari masalah yang saya alami. Terima kasih banyak sekali, nggih, Bu. Alhamdulillah, baiklah Bu Mu. Semoga berjalan lancar. Oh iya, ini kayaknya waktunya saya juga masuk kelas. Sampai jumpa minggu depan ya Bu Mu. Saya benar-benar sudah tidak sabar mendengarkan cerita Bu Muflihah di minggu depan setelah melakukan pendampingan dengan murid tersebut. Sudah ya Bu, saya rasa sudah cukup ngobrol kita hari ini. Iya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan beribu terima kasih, Bu Ida. Sama-sama. Sudah. Alhamdulillah. Oke, Bu. Saya Bu. ya Tadi yang lega kita ya. awal itu sebentar. Tadi yang kita mulai yang awal pas jenengan jadi coach itu sudah terekam semuanya belum, Nggih? Yang mana ya? Yang pas saya yang jadi coach, apa kita ulang yang itu aja, Bu? Takutnya tadi Pak Wahyudi belum ngeklik. Tadi soalnya bulatnya enggak seperti ini, Bu. Masih kotak. Jenengan memperhatikan mboten? Kayaknya ya sudah begini terus kita segera mulai gitu. Tadi awalnya enggak, terus klip gitu, terus aduh Oh, sudah. ya. Oh, nggih pun kalau gitu. Saya takutnya belum, nanti takutnya jenengan pas jadi coach kok Enggak ada. maksudnya enggak lengkap, yang depan-depannya kepotong gitu loh. Saya takut gitu, kan saya jadi nggak enak. Apa boleh diulang, Pribon? Tanya Bu Kiki. Boleh nggak kita tanya Bu Kiki? Lewat chat. Lewat chat, monggo di chat dulu. Saya kan takutnya gitu Bu Muf, kita terlalu bersemangat langsung on gitu ya tadi. Enggak, tadi enggak ada merahnya, terus muncul merah, terus saya agak diam gitu. Oke. Bismillah nggih. Nggih.
Waktu kita sampai jam 8. Ya, di sini juga. Lagi misalkan nggih Bu Mu, kita kan jagi-jagi mumpung masih ada waktu. Oke, kita ulang satu kali lagi gitu dah. Nggih, enggak apa-apa. Jenengan satu kali, saya satu kali. Sebentar ya Bu Mu ya. Ya, saya tanya dulu. Aman. Ya, sudah. Mulai ya. Oke, ini yang percakapan yang saya nopo jenengan? Yang jenengan dulu aja. Oke, sip. Oke. 3, 2, 1. Halo Bu Mu, Ya, Bapak. sudah ditunggu teman-teman di main room. Sudah Pak. Ini saya gini Pak, tadi takutnya saya mau ngulang lagi, sudah selesai sebenarnya. Oke, tadi sudah dua-duanya menjadi ikut sampun nggih? Sampun Sudah. Bapak, sampun. Oh siap, nggih. Silakan ke main room. Oh nggih. Terima kasih Bapak, ngapunten nggih. Nggak jadi Bu. Saya sudah pindah kamar juga. Nggih.